Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mendirikan dan memperbarui organisasi. Organisasi terjadi ketika orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Hal itu bisa terjadi melalui serangkaian kegiatan yang dirancang dengan sengaja, membuat improvisasi atau kombinasi keduanya. Tujuan mendirikan organisasi. Tujuan organisasi berlingkup dari tujuan perusahaan keseluruhan sampai tujuan-tujuan khusus yang ditetapkan untuk masing-masing karyawan. Tujuan-tujuan yang lebih luas menyangkut kemampuan, penjualan, pangsa pasar, dan jasa dipecah ke dalam tujuan-tujuan untuk masing-masing divisi, masing-masing pabrik, masing-masing departemen, masing-masing kelompok kerja, dan masing-masing karyawan individual. Definisi organisasi itu mencakup 3 elemen pokok, yaitu 1. Struktur organisasi. Struktur organisasi merujuk kepada cara di mana kegiatan-kegiatan sebuah organisasi yang dibagi, diorganisasikan, dan dikoordinasikan. 2. Interaksi manusia. Adanya struktur organisasi yang mapan sangat diperlukan untuk menjamin agar rencana manajer dapat dilaksanakan. Manajer harus menyusun suatu struktur organisasi yang orang-orang serta sumber fisiknya dipersiapkan dengan baik untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan keseluruhan. 3. Kegiatan yang mengarahkan pada tujuan. Tujuan utama manajemen organisasi di perusahaan adalah untuk mencapai apa yang diinginkan organisasi. Dengan adanya kegiatan di dalam perusahaan, dapat memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam setiap organisasi, kegiatan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan. Contoh kegiatan yang mengarah pada tujuan sebagai berikut. A. Bisnis kecil. Bisnis kecil disebut juga small business, adalah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan secara independen atau perorangan. Ini bukan bisnis yang dominan dalam bidang operasinya. Selain itu, juga ada standar ukuran tertentu dalam hal jumlah karyawan maupun penerimaan tahunan. Menurut pengamat Bruce Kirchhoff, mantan ahli ekonomi terkemuka dari Small Business Administration, pergeseran besar-besaran ke arah bekerja sendiri sedang terjadi. Sebagian dari pertumbuhan ini didorong oleh orang yang memperhatikan perampingan organisasi besar. B. Kewirausahaan. Kewirausahaan berbeda dari manajemen. Kewirausahaan adalah fenomena yang terputus-putus, muncul untuk mengawali perubahan dalam proses produksi dan kemudian menghilang sampai muncul lagi untuk mengawali perubahan yang lain. Fungsi yang spesifik untuk menjadi wirausahawan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi lahan, tenaga kerja, dan modal dan menggunakannya untuk memproduksi barang atau jasa baru. Kewirausahaan mempunyai paling sedikit manfaat sosial. Kewirausahaan memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, menciptakan teknologi, produk, dan jasa baru, serta mengubah dan meremajakan persaingan pasar. Memperbaiki organisasi. Sebuah organisasi yang telah melewati proses kewirausahaan akan mulai menghadapi tantangan-tantangan. Dalam menghadapi hal itu, seorang manajer harus dapat mengimbangi perubahan atas hasil dari tantangan-tantangan yang menghadang di sekitar mereka. Menurut
Sange dan Quinn dalam menghadapi masalah yang terjadi dapat menggunakan pengalaman simpul ganda, yakni pengalaman yang mengoreksi kesalahan dengan kembali ke belakang untuk meninjau nilai-nilai yang mendasari dan kebijakan organisasi dalam proses pembuatan keputusan, atau dengan pengalaman simpul tunggal, yakni mengoreksi kesalahan dengan mengubah tingkah laku rutin. Intrapreneurship. Intrapreneurship yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk dapat menghindarkan organisasi dari stagnansi, membuat organisasi adaptif, dan memajukan organisasi yang mendukung pengalaman kreatif. Intrapreneurship memerlukan perhatian khusus dari manajer karena kegiatan ini memotong dasar aktivitas organisasi yang sudah ditetapkan. Tujuan eksplisit proses intrapreneurial, sistem pertukaran informasi antara manajer dan intrapreneur, penekanan pada tanggung jawab dan kewajiban individual, dan penghargaan untuk usaha kreatif diharapkan mampu mendukung intrapreneurship. Rekayasa ulang perusahaan. Pendekatan mutakhir yang paling banyak dipublikasikan untuk memperbaiki organisasi adalah kebiasaan rekayasa ulang perusahaan atau reengineering the corporation. Rekayasa ulang termasuk penilaian ulang yang signifikan mengenai apa arti sebenarnya dari organisasi tertentu. Rekayasa ulang meliputi mendefinisikan ulang proses sebagai pola hubungan yang menghubungkan anggota organisasi dengan orang di luar organisasi. Rekayasa ulang menjadi perlu kalau pekerjaan individual sudah ditentukan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik pula. Pengaruh gabungan pada orang lain dari usaha tersebut tidak efisien untuk organisasi dan tidak memuaskan pelanggan dan orang lain. Rekayasa ulang berarti memikirkan ulang secara radikal dan mendesain ulang proses yang kita gunakan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan melaksanakan pekerjaan. Kecepatan, mutu jasa, serta biaya umum dan administrasi sebagai isu persaingan penting yang dewasa ini dapat digarap dengan rekayasa ulang. Rekayasa ulang merupakan organisasi beralih pola hubungan, bukan wujud yang tertentu seperti mesin dan bangunan. Tom Peter, pengarang buku In Search of Excellence, telah mempelajari puluhan kasus yang organisasinya diberi wewenang untuk menciptakan ide, produk, serta hubungan baru. Pemberian wewenang itu disebut sebagai manajemen pembebasan, berasal dari organisasi fleksibel dan lebih penting sikap manajemen yang biasa terhadap usaha kreatif manusia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.